Nah ini kenali, mumpung ini masih ada dan mumpung ini masih fungsi, maka kerjakanlah untuk melakukan hal-hal yang terbaik, gitu loh. Dengan melakukan hal yang terbaik itu adalah pekerjaan Tuhan. Dengan kita melakukan hal yang terburuk itu adalah pekerjaan setan katanya gitu loh. Disuruh mengenali diri kita sendiri supaya kamu itu kenal Tuhan. Kalau kamu sudah mengenali itu semua, sulit untuk meninggalkan Tuhan itu. Sulit kita melupakan Tuhan. Selalu ingat, makanya saya ngomong, kalau sholat yang ditentukan dengan waktu, itu bukan sholat. Sholat itu yang setiap saat, setiap kita kedip, setiap kita napas itu ingat sama Tuhan itu. Itu yang penting. Kalau sholat yang ditentukan oleh waktu itu bukan sholat itu. Itu ritual budaya. Ritual budaya agama. Nah kalau kita orang Jawa, di mana kita kedip, di situ selalu ingat Tuhan. Dengan apa? Ya tentang diri, tentang ada yang di diri itu. Ada yang tanya, apakah prakteknya seperti itu? Dia lihat orang Jawa dari dulu sampai sekarang, manakah yang mempunyai sifat sorah kesonaran, artinya menyombongkan diri? Gak ada kan? Ya, dihujat berapa ratus tahun, tenang-tenang saja. Karena ini bukan urusanku, bukan urusanmu dengan Tuhanku. Ini urusanku dengan Tuhanku. Ngapain kamu ngoceh? Ya silakan ngoceh. Peduli amat dengan ocehanmu, peduli amat dengan olok-olokanmu. Iya ya. Itulah orang Jawa. Tapi begitu orang Jawa ini sudah menyampaikan kebenaran, dituduhlah kafir, dituduhlah sesat. Lah dia menyampaikan di sini tuh apa? Bukan kafir, bukan sesat. Kan sama saja. Kalau nggak kafir, nggak sesat, nggak mungkin kamu butuh Tuhan. Jadi orang yang bertuhan adalah orang kafir dan orang sesat. Kalau nggak kafir sudah nggak butuh. Kenapa mencari Tuhan? Untuk apa? Mau kita sudah bersama, kita mencari. Jadi pahamlah orang-orang yang bicara seperti itu. Kalau kamu menyampaikan, kamu itu minta dibenarkan. Tapi kenapa kalau saya menyampaikan tentang Jawa, kok aku disesat atau dikafir-kafir? No. Apa kamu saja hidup ini yang punya hak untuk bicara? Saya pun punya hak. Gitu loh. Nah, bagi orang-orang yang tidak sepaham, silakan kamu menganggap aku sesat. Jangan ikut saya tak sesat sendiri. Kamu yang paling baik ya. Nah, lakukanlah, karena kebaikan nggak perlu, nggak akan tertukar. Iya, nah gitu loh. Nah gitu kan ya lah. Iya. Makanya jambu di pohon nirmolo dan pelem pertanggo jiwa adalah begitu indahnya perbedaan itu kalau kita bisa menyamakan maksud dan tujuan itu. Tapi kalau kamu besar-besarkan tentang perbedaannya, perang gak wis makanya dunia iki gak ngarah leret. Ya perkara wong itu sesat sebenarnya. Karena orang itu banyak yang kafir tapi tidak rasa ya. Nah, terus ya, saya kira gitu kan mah dalam perbedaan gitu kan tadi kita garis bawahi bahwa tentang siapa saja kita menyebut Tuhan kan itu sebatas nama gitu kan, bukan Tuhan yang sebenarnya Tuhan gitu. Dan saya kira itu belum pernah mendengar, walaupun nama-nama Tuhan itu berbeda, belum pernah mendengar orang antar Tuhan yang ada orang antar Tuhan. Makanya Tuhan begitu banyak kan. Nggak ada Tuhan sama Tuhan yang lain itu perang. Nggak ada. Orang yang meyakini itu ya senang ada pegelut. Wijowo Jinawi kita tegakkan dalam hati kita. Walaupun kebanyakan ya mungkin orang yang sudah kedogma dari ajaran luar lah yang menanam artinya panen. Iya. Kalau orang Jawa enggak kok. Enggak. Ya enggak. Gimana maksudnya? Lah kita menanam ikhlas, nanti ada buahnya panen kita ambil. Oh iya. Itu kok. Nah, bagi orang-orang yang kedogma itulah menanam artinya panen. Segini akan menghasilkan segini. Nah itu juga akidah yang dogmaan itu yang paksaan kok. Nah makanya gitu kok. Orang Jawa itu nggak begitu. Yang penting kita sudah menanam, dan menanam adalah cinta. Nanti ada hasilnya kita ambil. Oh, sudah ada hasilnya. Itu nggak melihat dari hasil yang dipanen itu tadi. Itulah indahnya ajaran Kapitayan, indahnya ajaran Jawa itu. Makanya saya kok sering orang Jawa kok sering membicarakan itu supaya kita paham perbedaan antara Jawa dan agama itu. Gitu loh. Karena sebenarnya agama itu juga Jawa sebenarnya. Tapi kita yang Jawa
tidak tahu tentang arti agama. Ya bisa mungkin gitu kan Mbah, dari kata ini menarik loh narasi menanam, ya saya sendiri menanam panen gitu. Tapi kan ternyata ada satu kebudayaan, maksudnya ada satu proses budaya gitu kan, bisa dikatakan Mbah sendiri bahwa orang Jawa itu menanamnya kita ikhlas ya, menanam karena cinta atau apa gitu. Ketika panen baru kita menyebutnya panen gitu kan. Di situ ada satu kebudayaan yang dihilangkan. Nah itu kan Mbah, Ya jelas buktinya. Orang yang dulunya kalau mau nanam itu bersyukur pada tanah, itu bancaan dan sebagainya. Sekarang sudah nggak ada. Padahal bacaan artinya nitip biji ini di dalam bumi. Karena apa? Karena rasa tanda cinta. Ini sudah musim penghujan. Di samping itu, untuk melestarikan bumi adalah menanam tumbuhan supaya apa? Tanah tidak tergerus oleh air, tidak gampang rusak. Maka kita bersyukur pada tanah itu. Maka supaya kita itu waktu menanam juga giat, membawalah buceng, membawa nasi untuk dimakan bersama-sama. Artinya kita itu selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan. Gitu. Artinya kita itu selalu mengedepankan ukhuwah watoniyah. Kebersamaan itulah yang kita harapkan. Kita menanam saja itu sudah diajarkan untuk kebersamaan, apalagi bermasyarakat yang seperti ini. Coba, ajaran-ajaran seperti itu dikikis, akhirnya kita itu nggak menemukan kesejahteraan diri kita, dihancurkan. Karena kerukunan nantinya akhirnya ngumpul di suatu tempat itu bisa rukun. Padahal orang yang dibuatkan tempat yang mewah, yang indah, di saat kumpul dan lain sebagainya tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan kebersamaan. Setiap ngomong saling bantah-bantahan, adu argumen, saling membenarkan pendapatnya masing-masing.